Nah ini gangguan gaibnya di sini ternyata. Nih saudara, Nah, saudara. nih Dan teman-teman, gangguan gaibnya ada di salah satu kamar mandi ini. Yang kedua bersembunyinya di sini. Yang kedua, ketiga juga di dapur di sini. Mereka sering bersembunyi di sini. Menurut Anda? Apalagi di tempat lembab ini lembab pasti ini apa kesukaannya. Nah, sahabat, yang tadi yang awal itu, pas lagi pengurusan di sini, saya merasakan gangguan itu. Dia itu seperti seakan-akan langsung apa istilahnya langsung ke muka gitu, langsung nongol kayak gitu. Karena Sini atau seperti apa atau gimana kan bisa saja seperti itu. Ya, betul. Tapi kan kita tidak mau membodohi atau membohongi karena segimanapun orang yang berbohong itu pasti akan ketahuan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parta Bumi, kami dari tim pengobatan ABG Parta Bumi, insya Allah nanti kami akan menetralisir rumah ini dari gangguan-gangguan Kang Daniel. Iya. Sebenarnya bagaimana keadaan di rumah ini, Kang Daniel? Cara menetapkan seperti apa, Mama? Iya gini, sahabat-sahabat bagi Parta Bumi di mana saja berada, selamat malam ya, kebetulan di sini malam. Sampai berjumpa lagi dengan saya Kang Daniel dari pengobatan ABG Parta Bumi. Kebetulan saya itu ada di sebuah kota karena kebetulan ada undangan, ini sebenarnya ada undangan. Saya itu diundang ke daerah sini, katanya banyak sekali di rumah ini itu ada gangguan-gangguan gaib. Jadi ada sosok-sosok yang menyeramkan, katanya matanya itu hijau, tinggi besar. Juga ada seperti ular, ada juga seperti perempuan yang kalau di orang Jawa menyebutnya kuntilanak. Ada sejenis genderuwo dan lain-lain. Dan memang kebetulan setelah dideteksi ya, jadi di seberang sini, di sebelah sana itu ada pekuburan. Ada pemakaman, ada pekuburan. Dan yang punya rumah di sini itu udah lama meninggalkan rumah ini karena memang sangat terganggu sekali dan pernah di kos-koskan atau diinikan apa di koskan, iya pernah dikontrakan juga ke seperti mahasiswa, terus juga ke karyawan katanya itu. Nah, tapi tidak betah. Oh, tidak betah. Tidak betah. Iya. Gitu ya. Dan kebetulan kan di sini banyak lorong-lorong juga. Iya. Itu ke dalam lorong-lorong kamar juga. Ini di sini ada sekitar 14 gitu. Iya. Nah, jadi saya ini mencoba menetralisir karena permintaan yang punya rumah. Gitu. Mohon maaf nih, saya tidak sebutkan tempatnya atau misalnya karena mungkin privasi juga. Dan yang punya rumah pun beliau tidak mau diwawancara gitu kan ya, jadi mohon maaf ya untuk saudara-saudara pengobatan ABG Parta Bumi, nanti saksikan aja saya waktu netralisir. Kebetulan kan saya belum pernah saudara-saudara sekalian melihat cara penetralisir atau menetralisir sebuah bangunan dengan cara pengobatan ABG Parta Bumi ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bukan mudah-mudahan ya. Jadi kalau di ABG Parta Bumi itu tidak pernah menggunakan seperti benda-benda. Nah, seperti itu. Tidak ada syarat-syarat. Iya, jadi tidak ada mahar, tidak menggunakan isim, tidak juga menggunakan pusaka-pusaka kayak gitu, atau kemenyan-kemenyan, atau misalkan menggunakan apa ritual-ritual seperti misalkan sesajen. Nah, itu tidak. Insya Allah tidak. Dan tidak juga pakai seperti kalau sudah itu jam jawokan kayak gitu, enggak. Insya Allah kalau Parta Bumi itu menggunakan
ayat-ayat Allah, cuman perbedaannya dengan ruqyah syar'i ya memang sebagus-bagusnya kan ruqyah syar'i ya, yang menghindari kemusyrikan. Tetapi kalau Partabumi itu jadi sir kadang-kadang, jadi misalkan membaca ayat-ayat Allah itu tidak dikeraskan seperti itu. Nah, kalau permintaannya mah sama gitu kan, ya seperti ruqyah untuk mohon dikeluarkan bangsa jin atau apa segimana gitulah, ya seperti itulah. Jadi intinya insya Allah ini pakai semuanya juga ayat-ayat Allah, dan cuman hanya pengerjaan mungkin ya yang berbeda. Nah, ikhtiarnya itu beda dengan yang lain gitu kalau di Partabumi. Ya nanti saksikannya, saya mau bikin air doa dulu ya untuk menguras, udah gitu nanti ditarik. Siap. Ya seperti itu. Sahabat Partabumi, sekarang tahapan pencobaan untuk menyerap dan menguras makhluk-makhluk gaib ke dalam botol. Seperti itu ya kan sekarang? Iya betul. Jadi kan mungkin saya caranya memang berbeda dengan waktu zaman pemburu hantu itu. Ya, pemburu hantu kan digiring. Iya. Kalau saya itu ditangkap, dimasukin. Ya, saya coba yang insya Allah atas izin Allah itu bisa ketangkap. Yang sudah bukan puluhan, bahkan ini ratusan, bahkan bisa dibilang ribuan juga yang sudah dicoba seperti ini, dan memang alhamdulillah gangguan gaib hilang, sudah tidak ada gangguan gaib lagi. Nanti saksikan aja ya. Ya, pastikan. Semoga kalau mengumpulkannya, amin. Ya menjadi inspirasi aja lah. Jadi bukan untuk niat pamer gitu. Insyaallah, semoga Allah mengizinkan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nyungkeun kaula ya Allah, nyungkeun kaajaiban. Abdi disukai tolong ku lihat nyungkeun iya. Ya, sahabat Partabumi, sekarang Kang Daniel sudah membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para gangguan gaib di sini bisa dimasukkan ke dalam botol semuanya ya. Lihat untuk para sahabat Partabumi yang indigo bisa memberikan sendiri. Para gangguan gaib yang sedang dimasukkan silahkan lihat sendiri oleh para sahabat-sahabat yang indigo. Sekarang lagi proses penarikan dari para makhluk gaib ini yang sedang dimasukkan ke dalam botol oleh Kang Daniel. Silahkan lihat ya, untuk sahabat-sahabat yang memang bisa melihat, para sahabat-sahabat yang indigo. Ya, coba ini udah ada sebagian ya yang ini yang udah ketangkap masuk. Ya. Yuk ditunjuk. Nanti insya Allah yang pernah masuk ke sini bangsa jin itu meskipun sudah lari, insya Allah itu bisa ketangkap walau alam ya.
supaya cepat. Mari kita ke setiap ruangan sudah Karena memang masih ada makhluk yang memang belum bisa dimasukkan, jadi kita langsung ke setiap ruangan untuk memasukkannya. kadang kan memerlukan proses lama gitu. Kalau misalkan dulu aja itu bincang-bincang, tapi kan karena waktu ya, jadi ini nanti kan ditutup lagi gitu. Jadi maksudnya apa yang ada yang tersisa kalau secara langsung kan mudah. Tidak. Yang ada di situ juga. Nah ini nggak ada, ini di sini nggak ada yang ketangkap udah. Di sini juga sama, tadi sudah ketangkap. Meskipun sudah ketangkap, tapi kan sisa-sisa energinya supaya dapat juga. Hanya sisa-sisa energinya saja. Sayang, padahal sudah gede gini. Tinggal sisanya yang di belakang dan hawanya memang lebih besar. Ini kan beda dengan tadi, mulai nyaman kan? Iya, betul. Mungkin yang ini yang ikut, ya, termasuk kamera udah bisa membedakan kan? Antara tadi pas masuk dengan sekarang ini udah lain. Cuma di sini ada sisa barusan satu. Ini di belakang ini. Sekarang kita ke ruangan yang ada tinggi besar itu ya, ini ya. Oh, tadi air dari sini? Iya, Sudah, alhamdulillah nih. Kebetulan ini sudah beres semua. Sudah nggak ada. Alhamdulillah sahabat Kartubumi. Dan di sini tuh sering ada sosok ibu besar itu di sini. Oh, sering muncul di sini ya. Muncul katanya tetap begitu. Dan memang itu pak kuburan itu Oh, sebelah sana. oh, iya. Sahabat Kartubumi, begitulah proses pengurasan yang sebagian besar sudah ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol oleh Kang Daniel. Dan memang ini itu mau percaya mau atau tidak ya mungkin terserah pemirsa ya Iya. yang menonton, tetapi dengan kenyataannya apa ya, insya Allah
alhamdulillah gangguan gaibnya itu saya kan tadi sudah diobrolkan bukan hanya satu kali, Ya. bisa dibilang ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali, mungkin karena memang kan pengobatan saya dulu kan tidak dipublikasikan, Ya. karena kebetulan santri-santri yang belajar di Partabumi itu ingin bikin pondok, ingin bikin padepokan katanya tempat gitu kan, akhirnya mereka menyutukan, awalnya itu saya bikin akun, dikasihkan akun, itu dimasukkan aja, berarti itu kan tanggung lah, istilahnya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja berkah. Amin, amin. Itu karena memang cita-citanya seperti itu, jadi bukan ada niatan misalkan untuk pamer atau karena ingin banyak pasien, karena kan pengobatan di saya itu seikhlasnya bagi yang mampu itu. Tapi kalau yang tidak mampu ya insya Allah itu memang harus ikhlas, karena kan saya pengobatan tujuannya menolong. Nah ini setelah ini, jadi gini, setelah ini tuh ditutup lagi rumahnya gitu. Ada juga yang kalau orang lain kalau misalkan ruqyah syariah pakai bidara, ada juga yang ini yang pakai airnya itu dicampur dengan garam, ada juga yang seperti itu. Ya mungkin itu kan beda-beda gitu. Nah kalau di saya sendiri itu tidak pakai apa-apa, hanya air aja. Hanya air aja. Ya. Jadi karena gini, kalau misalkan lewat angin atau ditiup misalkan itu kan mudah-mudah. Tapi beda dengan kalau dengan air kan ke ciprat misalkan ke tembok itu merembes, ya masuk lah. Kalau air kan bertahan lama, nah itu. Ya. Karena saya sering menggunakannya kalau misalkan pakai mediator, taruh 1, 2, 3 sampai 4 mediator pun misalkan di tengah hutan. Ya pakai cara seperti ini, dikeliling dulu, dipagar gaib lah istilahnya kalau orang-orang ahli spiritual gitu kan, beri pagar gaib itu nggak bisa keluar dari lingkaran itu, si media meliling aja gitu, nggak bisa keluar lari ke mana gitu, ya seperti itulah. Jadi ini juga kalau rumah ya seperti itu. Ya. Jadi setelah ini rumah ini mau ditutup dan dipagarin langsung? Iya, mau ditutup dipagarin langsung. Dan memang harusnya itu kan karena si tuan rumahnya malu, mungkin bukan malu ya, nggak mau diekspos ya. Jadi mohon maaf aja saudara-saudara, gimana ya, ya harusnya kan ini ditutup dulu baru ini ditutup, ini juga dikurung gitu di sini. Kemarin kan pembahasan kemarin itu dikurung itu bukan bermaksud untuk mengurung selamanya, enggak, untuk memindahkan aja insya Allah. Ya sekarang nanti kita tutup aja lah ya, ini kita tutup dulu ya, takutnya ada yang lepas, ini kan kekuatannya 1 jam insya Allah. Nah, saya lihat dulu ya. Ya Allah, minta petunjuknya. Alhamdulillah, insya Allah ini udah beres semuanya, kegulung. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu kan kalau istilahnya gangguan gaib. Nah, jadi saudara-saudara seperti inilah kalau di ABG Partabumi. Jadi minimal seluruh pojok-pojok itu dicipratin air penguras.
nanti ditarik ya, seperti menarik yang ada di badan. Sahabat, di sini banyak sekali ya. Ada banyak sekali ruangan-ruangan yang sedang diciprati air penguras oleh kandangnya. Mudah-mudahan Allah bisa mengabulkan. Di sini banyak ruangan sekali ya, banyak lorongnya juga. Bagi yang ini yang indigo bisa lihat aja setiap ruangan itu. Ini udah ya. Kita ke ruangan yang selanjutnya. Di sini ada bekas WC terbengkalai, banyak bekas WC yang terbengkalai. Nah ini gangguan gaibnya di sini ternyata. Nih saudara, nih teman-teman, gangguan gaibnya ada di salah satu kamar mandi ini. Tempat bersembunyinya di sini. Yang kedua, ketiga juga di dapur di sini. Mereka sering bersembunyi di sini. Menurut Anda? Apalagi di tempat lembab ini lembab pasti ini kesukaannya. Oh, iya. Tempat-tempat lembab seperti ini adalah kesukaan para makhluk gaib. Betul. Apalagi benar-benar ya keadaannya lembab sekali di sini. Lembab. Mari kita ke ruang selanjutnya. Ya, kawan-kawan. Ya, di sini ya, sembunyi. Banyak yang bersembunyi juga di sini. Ini tinggi besar nih sesapnya. Coba, sahabat-sahabat yang indigo, silahkan lihat sendiri. Iya. Di kamar mandi ini. Ini yang tinggi besar itu ternyata di sini. Tinggalnya nih. Oh, yang tinggi besar, sahabat-sahabat, ternyata tinggalnya di sini. Dia menghuni kamar ini. Yang paling tahan sekali di sini ya, Kang Daniel. Betul. Ini soalnya kan lembab ini. Lembab sekali. Lembab. Kalau lembab kayak gitu. Oke, kita masuk lagi. Kita masuk lagi, sahabat-sahabat semuanya. Di sini atau seperti apa atau gimana kan bisa saja seperti itu. Ya, betul. Tapi kan kita tidak mau membodohi atau membohongi, karena segimanapun orang yang berbohong itu pasti akan ketahuan juga. Pasti gitu, akhir-akhirnya gitu. Sekarang bisa saja sama Allah itu dijayakan atau misalkan istilahnya dibiarkan gitu. Orang itu misalkan sampai mengeruk kekayaan dengan hasil konten yang membodohi umat, kan banyak seperti itu. Ya, betul. Jadi terus saya misalkan ditaikin, tapi saya yakin akhir-akhirnya orang itu akan tahu bahwa mana settingan dan mana tidak. Akan seperti itu. Ya saudara-saudara, mungkin ini sekarang saya akan menutup ruangan ini. Nah, jadi ditutup ruangan itu disebutnya pagar gaib. Biasa berdoa, pakai doa melalui air, dan nanti airnya akan dikelilingkan di setiap ruangan sama itu, seperti itu. Tapi tidak memakai seperti cara-cara yang lain, atau pakai bidara, atau misalkan pakai garam, ataupun ada yang sejenis daun daun kelor atau daun babarot atau apa gitu ya, nggak tahu saya. Pokoknya sebetulnya bahkan ada yang pakai bawang dan lain-lain lah ya. Nah, kalau saya enggak, atau misalkan memasak isim atau apa gitu enggak. Kalau saya enggak, ya, hanya ini aja, air aja. Ya gitu aja mungkin. Silakan tutup, kalau mau ditutup ya silakan. Ya. Alhamdulillah sahabat Parta Bumi, sekarang kita tinggal proses penutupan saja. Mungkin cukup sekian dokumentasi dari kami, tim pengobatan ABG Parta Bumi. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe
channel YouTube kami pengobatan ABG Partabumi ya, Kota Bandung. di Kota Bandung. Ini barangkali Ya. tadi kan nggak berani ya sendiri keliling. Iya. Barangkali mau dilihat-lihat di sini, misalkan apakah sudah betul-betul perasaan itu nyaman atau tidak. Karena kebetulan kan mungkin sebagaimana tahu penonton, kita kemarin itu ketemu beracara dan badan pun kemarin itu udah dinetralisir, dibersihkan karena ini sensitif, masih sensitif gitu. Apakah mau dicek dulu di kontrolnya? Oh, boleh sekalian. Kita Ya. tadi juga lihat gini gitu ya. Padahal sebenarnya tadi belum ke dokumentasi juga. Pas tadi di ruangan WC yang 3 WC itu kan, pas 2 WC-nya saya merasa kayak ada yang gini gitu. Iya. Nongol langsung gitu kan. Jadi kita coba ke sana juga untuk sekalian kali ini memang nanti memagari rumah ini, dan kita lihat keliling-keliling apakah kita memang merasa nyaman atau tidak. Ya sahabat, alhamdulillah setelah pengurusan dari Kang Daniel di sini lumayan, sekarang saya tuh merasa nyaman juga. Kalau tadi memang ada rasa-rasa merinding seperti itu ya. Nah sahabat, yang awal itu pas lagi pengurusan di sini saya merasakan gangguan itu. Dia itu seperti seakan-akan langsung istilahnya langsung ke muka gitu, langsung nongol kayak gitu. Karena awalnya tuh emang sangat kuat sekali, tapi sekarang alhamdulillah tidak terasa sama sekali. Kita pagar semuanya ya sahabat. Mungkin seperti itu saja cuplikan dari kita, dokumentasi terakhir kita ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Cipratin air Untuk apa itu? Untuk untuk memagari tadi masih ada hawa negatif nggak? ya. Setelah memang tadi saya nyepratin air untuk memagari lagi, sudah tidak terasa sih. Alhamdulillah sudah tidak terasa hawa gaibnya. Beda seperti yang pas tadi waktu pencipratan untuk pengurasan itu. Ya, awalnya. Iya, yang pencipratan untuk pengurasan pas awal itu memang saya terasa banget beratnya itu. Apalagi yang paling memang bikin saya lebih merinding itu pas awal merinding di WC yang kedua, yang WC 3. Oh iya. Itu dan kedua ya langsung serasa serasa langsung ke depan muka gitu. Gimana tadi kameramen nih, ada aura-aura negatif nggak tadi pas itu
melihat-lihat ke ini Pembakaran. bukan pembakaran, sebelum pembakaran gimana rasanya tadi dengan sesudah pembakaran, sama seperti itu? Sedikit berbeda sih Kang. Saat pertama kali kita berkeliling, memang kalau secara aura tuh sedikit agak gimana ya, merinding bulu kuduk di ya tadi yang dijelaskan di area kamar mandi dan di ruangan akhir. Nah, tapi setelah penetralisiran dan pengurasan tidak ada aura-aura negatif ataupun istilahnya yang membuat agak takut gitu masuk ke ruangan itu. Di sini atau padahal mau ngomongnya barusan ke kamera, ngomong di kamera. Saya mah orangnya sukanya di belakang layar Kang. Oh iya, jadi misteri ya, jadi Iya. tanda tanya si penonton itu. Siapa yang ngomong? Ya itu aja, udah ditutup. Ya silakan. Seperti itu ya kawan-kawan. Terima kasih telah menonton dokumentasi kami dalam menetralisir rumah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya Amin. untuk yang punya rumah ini, dan bagi pemirsa yang menikmatinya pun mudah-mudahan terhibur juga kalau misalnya untuk terhiburan. Tapi kali ini memang kita niatnya di sini untuk membantu dan menolong sesama dari gangguan-gangguan hal gaib itu. Iya betul, betul. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, ya ongkos parkirnya sajak aja lah, sama like. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.